Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi sehat Majalaya. Bertemu lagi dengan acara kita pada siang hari ini adalah Bincang Sehat dan Asik. Yang mana tidak terasa sudah memasuki episode ke-38. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki atau mengangkat tema mengenai nutraceutical untuk hipertensi. Yang mana untuk narasumber siang ini kita akan datangkan langsung dari lingkungan RSUD Majalaya. Beliau adalah seorang apoteker. Siapa dia? Ibu. Halo Ariski. Iya, halo. Selamat siang, Bu. Boleh perkenalan, Bu? Nama lengkapnya siapa dan backgroundnya, pendidikannya di mana, dan sebelum bekerja di RSUD Majalaya, bekerja di mana? Ya. Selamat siang semuanya. Saya Diantika, apoteker di RSUD Majalaya. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol bareng Ariski ya seputar nutraceutical untuk hipertensi. Sebelumnya pengenalan dulu, saya itu kerja di RSUD Majalaya sebagai apoteker ahli pertama di bagian rawat jalan. Sebelumnya saya lulusan Universitas Padjadjaran dari S1 Farmasi Unpad, juga apoteker dari Unpad. Pengalaman bekerja adalah di industri farmasi di Jakarta, TBC Matupang, kemudian di apotek yang 24 jam di Bandung. Sekarang sedang kerja di RSUD Majalaya. Sudah berapa lama, Bu, bekerja di RSUD Majalaya? RSUD Majalaya sekitar 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya. Gimana, betahkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu, kan kita sekarang akan mengangkat tema yang berjudul nutraceutical untuk hipertensi. Apa sih nutraceutical itu? Ya, jadi nutraceutical ini ada 2 kata, terdiri dari nutra dan ceutical. Nutra sendiri memiliki arti nutrisi, berasal dari nutrisi, sedangkan ceutical dari pharmaceutical. Jadi secara keseluruhan, maknanya adalah sediaan yang memiliki nutrisi yang mampu memberikan efek, meningkatkan kesehatan, mengendalikan gejala penyakit, juga menunda proses penyakit. Kemudian nutraceutical sendiri bentuknya seperti apa gitu kan ya, kita masih bingung nih dengan istilah nutraceutical. Jadi sebenarnya ada 3 kategori umum. Yang pertama nutrien, di mana zat nutrisinya sudah diakui seperti vitamin, antioksidan, mineral ya Ariski ya. Terus yang kedua itu ada bentuknya herbal dari tanaman. Jadi dia bentuknya bisa ekstrak, konsentrat, dan yang ketiga itu bentuknya regimen. Di mana regimen ini diperoleh dari sumber yang lain dan juga memiliki fungsi khusus, seperti contohnya ada, kita tahu kondroitin sulfat yang diambil dari ikan tulang rawan ikan atau sapi. Nah, itu berfungsinya juga untuk ke sendi. Terus apa sih yang di lingkungan masyarakat kita gitu yang bisa kita temui langsung? Nah, contohnya saja garam. Nah, garam sendiri dari sejak dulu itu telah ditambahkan yodium, di mana yodium itu fungsinya untuk mencegah pelebaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok yang kita kenal ya di masyarakat. Itu melalui proses namanya fortifikasi. Kemudian, jadi kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini, Ariski? Selama saya bekerja, tidak terpungkiri ya kalau misalnya pasien yang datang ke farmasi rawat jalan itu banyak kan mengeluhkan, sampai kapan saya mengonsumsi obat ini, sampai kapan saya bisa berhenti nggak sih minum obat ini, terutama untuk penyakit-penyakit kronis ya. Jadi saya juga menjadi tanda tanya besar, kenapa penyakit kronis menggunakan obat yang sekian banyak dan juga jangka waktunya yang lama. Ternyata dengan nutraceutical ini kita juga bisa menjadi potensi terapi tambahan untuk penderita penyakit kronis. Bisa dibilang membantu kronis, ya? Betul. Penyakit kronis seperti apa yang saya contoh di sini adalah yang diambil adalah hipertensi. Ya. Kalau pengertian hipertensi sendiri, hipertensi di mana gejala tekanan darahnya naik dan tidak terkontrol. Bisa dikatakan hipertensi di atas 140 dan di atas 90. Jadi menarik ya, nah itu kalau misalnya nutraceutical ini bisa menjadi terapi tambahan untuk penyakit kronis. Cuman praktisnya di klinis itu jarang terjadi karena kurangnya pedoman, kurangnya juga pengetahuan tenaga kesehatan sendiri maupun masyarakat untuk memberdayakan apa yang ada di kehidupannya sehari-hari. Selain kita kurang perhatian terhadap asupan makanan yang kita peroleh, kita juga hanya fokus kepada terapi farmakologi. Dari segi farmasi, kita bisa ada 2 terapi pertama farmakologi dan terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologi ini
kebanyakan jarang dilihat karena kecenderungan pasien untuk susah menerapkan konsisten merubah pola gaya hidup. Kalau misalnya di pasien hipertensi itu kita bisa menurunkan asupan garam, juga dengan lebih meningkatkan makanan buah-buahan, sayuran. Nah, kan tadi sudah disebutkan terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Nah, kira-kira apa aja sih perbedaannya? Jadi perbedaannya kalau farmakologi lebih fokus ke obat kimia yang didapat melalui resep sesuai anjuran tenaga profesional ya dari dokter. Sedangkan terapi non-farmakologi seperti yang sudah disebutkan, kita lebih fokus mengubah apa yang bisa kita kontrol sebagai pasien atau sebagai masyarakat, yaitu kita mengontrol asupan makanan yang kita peroleh, mengubah lifestyle, menghindari rokok, juga untuk lebih olahraga teratur. Nah, di kehidupan sehari-hari juga kita bisa memperhatikan asupan makanan yang kita konsumsi ya. Nah, salah satunya yang bisa terlibat dalam hipertensi ini adalah bawang putih, kemudian ada minyak ikan, biji coklat, juga ada yang namanya ubiquinone, ada seledri, dan ada juga jambu biji. Nah, kalau misalnya bawang putih kan itu gampang kita temukan sehari-hari ya. Menariknya dari bawang putih dari sumber yang saya baca, dia bisa menurunkan 5-8 mm merkuri tekanan darah sistoliknya ya. Jadi dengan sekitar 4 bawang putih, atau kalau misalnya dari produk-produk yang tersedia bisa dikonsumsi 300 mg sampai 900 mg per hari. Oh, jadi tidak bisa dikonsumsi sembarangan ya? Iya, Ada kadar-kadar khusus? Betul, ada takaran dosisnya. Oke. Juga ada berapa lama penggunaannya, dan seperti ubiquinone atau CoQ10 itu tidak bisa sembarangan di stop. Misalnya penggunaannya di 1-2 gram per hari. Nah, itu untuk digunakan selama 4 minggu. Jadi baru mendapatkan efek tekanan darah yang terkontrol. Dan setelah itu, misalnya dihentikan, akan memerlukan waktu 2 minggu untuk kembali tekanan darahnya hilang efek hati hipertensi dari tekanan darah yang dihasilkan dari CoQ10 tersebut. Nah, kalau misalkan saya gak mau mengkonsumsi obat-obat kimia misalkan, saya mau mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan yang sudah tadi disebutkan, itu bagaimana? Jadi bisa saja dimakan. Ini juga menjadi fokus penelitiannya kalau misalnya kita sebagai orang penderita sakitnya gitu ya, mencoba untuk berupaya meningkatkan kesehatan kita dari asupan makanan. Cuman hanya saja kita harus memperhatikan tekanan darah kita sudah masuk tahap mana. Misalnya kita masuk di prehipertensi, nah itu masih bisa diubah dengan gaya hidup, dengan diet makanan ya, dengan yang disebutkan tadi dari asupan nutrasetikal, ataupun menurunkan diet tinggi garam. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk hipertensi tahap 1, nah itu sudah tidak bisa lagi dari hanya makanan, kita harus tetap memerlukan obat kimia seperti ACEI, terus ARB, sesuai resep yang diresepkan dokter. Ya. Nah, kalau misalkan si bahan makanan tadi sudah diolah, kan seperti kita tahu, seperti halnya barusan bawang putih ketika diolah, apakah pengaruhnya sama dengan yang tidak diolah atau bagaimana terhadap efek dari hipertensi itu? Jadi kan dengan penggunaan makanan untuk mengontrol tekanan darah itu, kita tidak bisa hanya sekali 2 kali. Kalau misalnya saya tangkap dari pertanyaan Ariski, kalau kita makanan yang telah diolah seperti di kehidupan sehari-hari, masakan gitu, seperti itu maksudnya. Yeah. Nah itu belum bisa dikatakan berdampak ya. Jadi yang bisa memberikan efek antihipertensi itu jika konsisten diminum dengan jangka waktu tertentu ya. Kemudian dengan dosis tertentu juga ya, tidak boleh berlebihan, karena satu sisi makanan itu bisa memberikan manfaat di mana tidak boleh berlebihan. Kalau misalnya si bawang putih ini, atau contohnya yang tadi saya sebutkan adalah minyak ikan, juga ada biji coklat, ternyata mereka itu berdampak terhadap antitrombosit atau antikoagulan. Jadi penggunaannya juga kalau berlebihan gitu ya, apalagi dibarengi sama obat-obat
warfarin atau pengencer darah, itu juga harus diperhatikan kembali. Jadi kalau kita memutuskan untuk mengambil nutraceutical ini atau makanan yang dari sehari-hari, tetap perlu konsultasikan ke tenaga profesional, tenaga kesehatan. Yang mana itu adalah dokter ataupun apoteker, Ya, teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Ya. Nah, ada lagi gak Bu selain daripada bahan-bahan tadi? Ada lagi seperti yang seledri, terus ubiquinone itu diperoleh dari mana? Dari daging, ikan, terus dari kacang-kacangan, nah, dan biji jambu biji. Jadi kalau misalnya dari daging dan ikan itu kita lihat ternyata paling banyak di daging dan ikan ya dibanding kacang-kacangan. Oleh karena itu ubiquinone yang kita harapkan bisa mengendalikan hipertensi tidak cukup dari segi makanan saja, tapi peneliti membentuk produk yang mengandung ubiquinone. Jadi mengapa tercetuslah produk nutraceutical ini di pasaran, seperti yang udah ada ekstrak garlicnya yang mengandung alisin, terus yang mengandung minyak ikan seperti yang mengandung omega 3 ya, minyak ikan, EPA, DHA. Oh, ternyata sudah ada banyak bahan-bahan yang sudah jadi juga ya, produk-produknya sudah jadi juga. Produk-produknya sudah jadi ya. Karena peneliti atau para ilmuwan juga menilai kebutuhan akan ubiquinone atau CoQ10 ini terhadap hipertensi terus menurun. Jadi saling berkaitan gitu. Dengan hipertensi tinggi, ternyata CoQ10 ini di pasien hipertensi jumlahnya sangat turun. Jadi tidak cukup hanya dari makanan. Bahkan kalau misalnya dilihat ya, dari makanan itu 1 kilo daging itu hanya sekitar 133 mg, atau dari kacang-kacangan juga 1 kilo itu hanya mengandung 5-27 mg. Kan kebayang gitu ya, mengkonsumsi kacang-kacangan sebanyak 1 kilo gitu, itu juga belum tentu cukup ya. Karena ternyata ubiquinone itu harus dosis yang mencapai buat mengontrol hipertensi itu 1-2 gram per kilogram per hari per kilogram ya. Jadi kebayang kalau misalnya tidak dibentuk sedia nutraceutical yang tentunya oleh tenaga farmasi dikelola menjadi sedemikian menarik untuk dimakan dan senyaman mungkin untuk diterima oleh masyarakat. Pastinya senggah ya kalau orang Sunda bilang ya. Oke, dari sekian bahan makan yang sudah disebutkan tadi seperti minyak ikan ataupun bawang putih, kira-kira mekanisme kerjanya itu untuk hipertensi seperti apa? Ya, karena pasien hipertensi itu berhubungan dengan sistem angiotensin, aldosteron, juga renin, nah, atau kita sebut sistem RAAS. Jadi si bawang putih sendiri telah diteliti mekanismenya menjadi natural ACI, natural ACE inhibitor, di mana kandungannya itu adalah gamma glutamil peptida dan juga mengandung magnesium. Magnesium di sini berfungsi sebagai natural CCB atau calcium channel blocker. Terus tadi disebutkan juga minyak ikan ya? Yeah. Minyak ikan lebih ke vasodilatasi. Kemudian ada biji coklat, sama dia juga dilatasi, vasodilatasi. Sedangkan ubiquinone itu lebih ke angiotensin 2 reseptor blocker. Dan seledri lebih ke diuretik fungsinya, jadi pengeluaran cairan seperti itu. Ternyata sangat luas sekali ya untuk pembahasan mengenai nutraceutical hipertensi. Jadi menariknya itu sebenarnya obat itu ditemukan pertama pasti dari alam kan. Yeah, jadi kita balik lagi memanfaatkan alam untuk kesehatan kita. Gitu. Tetapi harus dijaga untuk keseimbangannya juga ya. Yeah, maksudnya harus kembali lagi dikonsultasikan kepada dokter ataupun apoteker teman-teman semua. Oh ya, satu lagi, karena tadi belum sempat bahas juga tentang resiko ya. Resiko. Nah, betul. Tadi baru sedikit resiko dari penggunaan berlebih makanan yang kita konsumsi atau misalnya tidak sesuai dengan dosisnya. Seperti minyak ikan itu dianjurkan hanya 3 gram per hari. Nah, selebihnya itu ternyata tidak berdampak baik atau malah bisa mempengaruhi kekebalan tubuh. Beresiko juga ternyata jadi misalnya dikonsumsi berlebih. Betul, menekan sel B dan sel T, juga menurunkan sitokin yang mana itu berfungsi untuk sebagai perlindungan tubuh ya. Jadi jangan sampai kita konsumsi diharapkan baik malah menjadi
dampak buruk gitu ke diri kita sendiri. Maka dari itu di Indonesia sendiri ada regulasinya. Regulasinya di Indonesia ada Badan POM di bagian seksi penilaian suplemen makanan dan nutrasetikal. Itu di Direktorat 1 gitu. Jadi jangan khawatir, masyarakat aman menggunakan nutrasetika asalkan terdaftar di BPOM. Tuh. Wah, sangat bermanfaat sekali ya topik perbincangan kita siang ini. Nah, kira-kira nutrasetikal ini signifikan nggak sih terhadap hipertensi itu? Ya, penurunan 5 mm merkuri di sistolik itu sangat signifikan. Nah, ada pertanyaan juga nih Bu dari followers kita, namanya Arhini_Ana_Wadzi. Kenapa setelah operasi KET terus ditransfusi darah jadi tensinya jadi tinggi seperti itu? Mungkin ini bukan ranahnya Bu Diantika ya, tapi apakah bisa menjawab dari pertanyaan followers kita tersebut? Ya. Saya coba menjawab ya, mungkin lebih kurangnya nanti bisa kita koreksi lagi di lain pertemuan. Jadi kalau misalnya saya tangkap setelah operasi tekanan darahnya tinggi gitu ya, dan mendapatkan transfusi gitu ya. Jadi berkaitan dengan sistem renin angiotensin aldosteron tadi. Setelah operasi kan keluar banyak darah, keluar banyak cairan, dan tubuh tuh mengalami wah ternyata tekanan darah turun. Nah, jadi secara alami tubuh itu menjalankan fungsi biologisnya untuk meningkatkan kembali tekanan darahnya. Mungkin kaitannya dengan itu, tapi lebih paham ke bagian kedokteran sepertinya. Dan juga Teteh siapa tadi namanya? Teh Arhini. Teh Arhini bisa kembali melihat bincang sehat dan asik kita di episode 32 tentang jantung dan hipertensi. Betul sekali. Jadi kita kembali lagi ke episode 32. Iya, betul. Terus selanjutnya ada pertanyaan juga dari Dian Eka. Untuk menghindari penggunaan obat hipertensi kimia, bisakah diganti dengan obat herbal ataupun makanan yang dikonsumsi setiap hari? Sepertinya tadi sudah dijawab Bu ya. Mungkin betul. Bisa diulang kembali. Iya. Jadi penggunaan nutrasetikal sendiri atau bahan makanan yang tadi telah disebutkan itu sifatnya hanya membantu dan sebagai terapi tambahan. Kita balik lagi ke kategori hipertensi kita prehipertensi atau hipertensi 1 atau hipertensi 2. Jadi mengambil keputusan untuk stop obat hipertensi nih obat dari resep dokter tapi kita konsumsi makanan aja gitu. Nah, itu juga belum tepat, belum bijak. Tetap kalau misalnya mau itu kita diskusikan dengan dokter kita kesehatan. Jadi di rumah misalnya punya alat tensi, nah sebaiknya yang punya hipertensi itu selalu mengontrol tekanan darahnya, diukur menggunakan alat tekanan darah. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Terus juga ada pertanyaan lagi Bu dari Felicia. Katanya saya pernah dicek tekanan darah tinggi, tetapi hanya di waktu itu saja. Apakah diwajibkan konsumsi obat hipertensi secara rutin atau tidak seperti itu? Oh, jadi Felicia ini kira-kira masih tekanan darahnya berapa? Darahnya. Sepertinya belum diketahui sih. Belum diketahui ya. Tidak disebutkan. Jadi sewaktu-waktu pernah tinggi terus kembali lagi gitu. Betul. Nah, satu sisi kalau seperti ini saya tangkapnya mungkin dia bukan usia lanjut ya, masih sepantaran seperti kita gitu yang tekanan darahnya suka berubah-berubah. Nah, itu dipengaruhi kalau saya pahami gitu, dipengaruhi karena sistem di dalam tubuh kita itu masih normal fungsi biologisnya, metabolisme tubuhnya. Di mana kita masih punya ubiquinon yang masih cukup atau CoQ10 kita masih cukup untuk meregulasi tekanan darah di dalam tubuh kita. Jadi manakala tekanan darahnya menjadi tinggi dengan sendirinya dengan hanya merubah gaya hidup atau mengontrol makanan, asupan makanan bisa kembali normal lagi. Jadi sebaiknya tidak untuk mengonsumsi obat hipertensi sebelum ditegakkan diagnosisnya oleh dokter. Gitu, jadi kembali lagi ya diagnosnya kepada dokter. Apakah itu betul hipertensi? Betul ya, atau hanya jantung berdebar karena ketemu kekasih. Iya, mungkin kita juga harus rutin ya dicek ya, seperti itu. Baiklah, ternyata sangat luas sekali tema yang sudah kita angkat pada siang hari ini terhadap nutrasetikal untuk hipertensi. Nah, kira-kira kesimpulan yang bisa diambil apa sih menurut Bu Diantika? Ya, kesimpulannya yang bisa kita petik dari topik hari ini adalah kita jangan melupakan asupan yang kita peroleh. Asupan yang kita peroleh itu sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan
Jadi kualitas kesehatan pun akan berdampak baik terhadap kualitas hidup kita. Semakin kita tahu apa yang kita konsumsi, semakin tahu juga dampak kesehatan buat kita untuk kedepannya, seperti itu Ya, mungkin ya. betul. Terima kasih Bu Diantika untuk informasinya, untuk ilmunya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga teman-teman semua yang ada di luar sana dapat mengambil apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.